Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, S1 Farmasi, anggota KKN Mandiri Universitas Muhammadiyah Banjarmasin kelompok 3. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari program kerja individu saya yang berjudul Sosialisasi Pemanfaatan Tanaman Alam sebagai Minuman Herbal untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh. Baik, langsung saja. Nah, adapun agenda yang ingin saya paparkan di sini yang pertama adalah latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan, terus yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, adapun latar belakang yang saya angkat di sini yaitu pada kondisi sekarang ini adanya pandemi wabah virus corona yang begitu cepat penularannya, di mana kita sangat membutuhkan imunitas tubuh yang kuat untuk melawan virus tersebut. Nah, dengan adanya perubahan cuaca juga merupakan salah satu akibat yang dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Maka dari itu, masyarakat perlu menjaga imunitas tubuh agar tetap dalam kondisi sehat. Dengan pemanfaatan bahan alam yang ada di sekitaran, bisa dijadikan sebagai obat ataupun minuman herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan di sini adalah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai tanaman alam yang ada di sekitaran rumah mereka yang dapat dijadikan atau dimanfaatkan sebagai obat herbal atau minuman herbal. Nah, adapun metode yang saya gunakan pada kegiatan di sini ada dua. Yang pertama yaitu secara luring dan yang kedua adalah secara daring dengan menggunakan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah dilakukannya observasi. Terus selanjutnya dilakukan pencarian referensi dan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Baik, langsung saja di sini saya akan paparkan hasil dan pembahasan dari pelaksanaannya kegiatan saya. Nah, untuk yang pertama yaitu diadakan kegiatan luring. Pertama yaitu tahapannya melakukan observasi. Nah, observasi di sini dilakukan pada minggu pertama masa KKN, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2021. Nah, hal yang dilakukan adalah melakukan observasi tanaman yang ada di sekitaran rumah masyarakat. Setelah dilakukan observasi tersebut, ternyata kebanyakan di daerah KKN, tepatnya di daerah Tatah Belayong itu, banyak pohon kelapa dan tanaman jeruk nipis, seperti yang dilihat daripada gambar tersebut. Nah, yang kedua yaitu kegiatan luring. Kegiatan luringnya dengan tahapan pencarian referensi. Nah, pencarian referensi di sini saya lakukan dan saya cari itu melalui jurnal-jurnal yang mengenai tanaman berpotensi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Adapun kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 11 sampai 17 Januari 2021. Adapun hasil dari referensinya tersebut saya jadikan sebagai materi yang saya masukkan ke dalam leaflet dan saya paparkan langsung kepada masyarakat pada saat sosialisasi. Nah, di sini ada gambar, ada beberapa gambar jurnal yang saya gunakan dan saya kutip sebagai materi yang akan nantinya saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, baik, di sini selanjutnya ada kegiatan pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan di sini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pada tanggal 3 Februari 2021, tepatnya pada minggu kelima masa KKN. Nah, dilakukannya ini bertepatan di daerah Tatah Belayung, tepatnya di Musola Tahtaliwa Ilhamdi yang dihadiri oleh 10 peserta. Nah, pesertanya itu rata-rata ibu rumah tangga, rata-rata ibu rumah tangga yang terdiri atas rata-rata tamatan sekolah SD hingga SMA. Setelah dilakukan pada kegiatan di sini, saya melakukan sosialisasi dengan memaparkan semua materi mengenai tanaman yang berpotensi sebagai meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh kita. Nah, setelah dilakukannya sosialisasi tersebut, sembari melakukan sosialisasi, di situ saya juga melakukan pembagian leaflet.
yang berisi tentang tanaman dan salah satu resep untuk membuat minuman sederhana yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, setelah dilakukan pada saat sosialisasi itu, saya juga melakukan demonstrasi langsung di depan masyarakat, yaitu bagaimana cara membuat minuman yang dapat dijadikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu adalah metode kegiatan daring. Nah, untuk kegiatan daring di sini untuk pencarian referensi itu juga saya cari di jurnal-jurnal. Selain jurnal, saya juga mencari di YouTube. Nah, di YouTube di situ saya mencari cara pembuatan resep minuman yang sederhana. Nah, begitu juga dengan di jurnal di situ untuk menguatkan materi yang saya ingin paparkan nantinya. Terus hasil dari metode daring di sini berupa poster yang saya upload ke media sosial, tepatnya itu yaitu pada Instagram dan YouTube. Nah, di Instagram di sini berisikan tanaman-tanaman yang berpotensi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sedangkan untuk di YouTube, channel YouTube di situ, saya memaparkan salah satu resep cara membuat minuman yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita nantinya. Nah, lalu di sini ada evaluasi kegiatan. Nah, sebelum dipaparkan materi mengenai tanaman, apa yang berpotensi dapat meningkatkan imunitas tubuh, pertama, saya melakukan pertanyaan kepada masyarakat terlebih dahulu mengenai seberapa jauh pengetahuan masyarakat terhadap potensi tanaman yang ada di sekitaran rumahnya. Nah, pertanyaan ini dilakukan sebagai evaluasi untuk membandingkan setelah diberikan penyuluhan dari hasil pertanyaan didapat banyak warga yang masih belum tahu potensi tanaman yang ada di sekitaran mereka dan masih belum tahu manfaat dari tanaman yang mereka tanam itu sebagai apa. Nah, dari data tersebut menyatakan bahwa hanya terdapat dua orang yang mengetahui manfaat dari tanaman yang mereka tanam di sekitaran rumah mereka. Jadi, dari 10 peserta itu hanya 2 orang yang mengerti dan paham manfaat dari tanaman yang mereka tanam. Nah, selanjutnya di sini ada data setelah saya lakukan evaluasi. Setelah saya lakukan penyuluhan. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan pengetahuan peserta terkait pemanfaatan tanaman yang ada di sekitar rumah memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, di sini ini terdapat peningkatan yang signifikan, yaitu terdapat 9 orang yang sudah mengetahui manfaat dari tanaman tersebut apa. Dan dari salah satu mereka juga langsung ingin mencoba resep yang saya berikan di rumahnya nanti. Nah, baik, untuk kesimpulannya terkait hasil dari pelaksanaan program kerja individu saya di sini, yaitu terkait materi yang saya jelaskan, pengetahuan masyarakat masih rendah dalam mengetahui potensi atau manfaat dari tanaman yang ada di sekitarannya. Akan tetapi setelah dilakukan sosialisasi, maka pengetahuan masyarakat jauh lebih meningkat dan diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan dan memberitahukan masyarakat lain mengenai potensi tanaman yang dapat dijadikan minuman herbal sederhana dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Setelah dilakukan kegiatan ini, saran kepada masyarakat untuk membuat suatu produk dengan memanfaatkan tanaman yang ada di sekitaran mereka, sehingga dapat menciptakan mata pencaharian baru bagi masyarakat daerah Tatah Belayung, tepatnya RT 21 tadi. Nah, mungkin
Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan mengenai, program kerja individu saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.